Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Salwa Lutfi Aulia dari kelas 1A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah matematika yang diampu oleh Ibu Ujiati Cahyaningsih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pengukuran. Pasti teman-teman sudah bertanya-tanya, apa sih yang disebut dengan pengukuran? Jadi teman-teman, pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu. Pengukuran juga merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa dalam pengukuran itu ada banyak jenisnya loh. Apa saja sih? Yaitu ada pengukuran panjang, pengukuran berat, kemudian ada pengukuran waktu, dan yang terakhir ada pengukuran kecepatan. Itulah jenis-jenis pengukuran. Oke, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengukuran panjang. Jadi teman-teman, pengukuran panjang atau satuan ukuran panjang adalah satuan yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dari ujung ke ujung. Nah, contohnya seperti kita melakukan pengukuran dari ujung pulpen yang satu ke ujung pulpen yang lain. Nah, teman-teman, satuan ukuran panjang dapat dihitung menggunakan alat ukurnya masing-masing, contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggaris. Biasanya, penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang suatu garis atau panjang suatu benda yang panjangnya itu kurang dari 1 meter. Next, yang kedua ada meteran roll pita. Biasanya meteran roll pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang suatu kain yang akan dijadikan pakaian. Nah, yang ketiga yaitu ada meteran roll kecil. Biasanya meteran roll kecil ini digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang suatu kayu atau panjang suatu bangunan hingga panjangnya 10 meter. Dan yang terakhir ada meteran roll besar. Berbeda dengan meteran roll kecil, meteran roll besar biasanya digunakan untuk mengukur panjang dan lebar suatu tanah hingga panjangnya itu 50 meter. Next, langkah-langkah melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Yang pertama, letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Yang kedua, perhatikan angka yang tepat sejajar dengan ujung lainnya pada benda tersebut. Yang ketiga, angka tersebut merupakan panjang benda yang diukur. Nah, mudah banget kan teman-teman melakukan pengukuran benda menggunakan penggaris. Nah teman-teman, tangga ini merupakan tangga satuan panjang. Pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih itu km? Apa sih itu hm? Jadi teman-teman, km itu adalah kilometer, hm itu adalah hektometer, dam itu adalah dekameter, m itu adalah meter, dm itu adalah desimeter, cm itu adalah sentimeter, dan yang terakhir mm itu adalah milimeter. Untuk ketentuannya, apabila turun satu tingkat atau satu tangga, maka itu dikali 10. Dan apabila naik satu tangga atau satu tingkat, maka itu dibagi 10. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal. Yang pertama, 4 km berapa meter? Mari kita jawab bahwasanya dari kilometer ke meter itu adalah turun. Maka apabila turun itu adalah dikali. Kemudian kita tentukan lagi dari kilometer ke meter itu berapa tingkat. Pada gambar dari kilometer ke meter itu turun 3 tingkat. Karena satu tingkatnya itu dikali 10, apabila 3 tingkat maka itu dikali 1000. Nah, kita telah mengetahui bahwa dari kilometer ke meter itu adalah dikali 1000. Maka kita langsung tulis aja 4 dikali 1000 sama dengan 4000. Jadi 4 km itu adalah 4000 meter. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengukuran panjang adalah proses untuk menentukan atau menilai jarak atau dimensi dari suatu objek atau ruang. Metode pengukuran panjang dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, baik menggunakan satuan standar seperti meter atau satuan lainnya. Sekian penjelasan materi tentang pengukuran panjang. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.